Kata Sinteyong, timnas Indonesia akan kalahkan Arab Saudi. Sinteyong cukup percaya diri di dua pertandingan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memainkan dua laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November. Menurut pelatih asal Korsel itu, timnas Indonesia masih sangat berpeluang meraih hasil maksimal di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Bahkan pelatih Shin tegaskan bahwa Chai Itjes dan kawan-kawan di laga melawan Arab Saudi sangat mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Kami bermain imbang melawan Arab Saudi, kali ini kami jadi tuan rumah. Jadi saya akan mencoba meraih hasil maksimal. Saya targetkan untuk bisa menang, kata Shin dengan nada tinggi kepada media Korsel Nate seperti dilansir suara.com pada Rabu 30 Oktober. Soal pergantian pelatih Arab Saudi dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Sinteyong merasa tidak perlu dikhawatirkan. Menurut pelatih Shin, Hervé Renard akan menemui kesulitan di awal, yakni pemilihan pemain untuk skuad Arab Saudi. Artinya pemain yang dipilih Renard tidak akan jauh berbeda dengan komposisi Roberto Mancini. Tidak mudah mengganti pemain dalam waktu singkat karena pelatih berganti karena mereka tidak punya cukup waktu, ujar Shin. Pemain Saudi punya kecenderungan kesalahan dasar, jadi saya berencana untuk memanfaatkan hal itu, sambung pelatih Korsel itu. Sinteyong juga tegaskan bahwa timnas Indonesia masih punya kans untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya sulit untuk finish di peringkat pertama atau kedua di grup. Daripada memberi tekanan kepada para pemain, kami berencana melaju ke babak penyisihan di posisi keempat dengan menikmati permainan mereka, tegasnya. Di sisi lain, pelatih Shin tak menampik jika Jepang bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Namun ditegaskan pelatih Shin, di 2 kali 45 menit pertandingan, semua hal bisa saja terjadi. Jepang adalah tim yang kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujar Sinteyong. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Ucap Sinteyong sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar? Sambungnya. Tiket laga Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi dijual 2 November. Tiket untuk laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bakal dijual mulai Sabtu 2 November 2024 besok. Hal tersebut diumumkan oleh PSSI Selasa 29 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, 15 November tahun 2024. 4 hari berselang, tim Garuda bakal menantang timnas Arab Saudi juga di SUGBK. PSSI bakal mulai menjual tiket timnas Indonesia kontra Jepang pada 2 November tahun 2024 pukul 10 WIB melalui Bank Mandiri. Pembelian tiket timnas Indonesia versus Jepang dapat diakses lewat Livin dan situs Bank Mandiri. Namun, PSSI belum merilis daftar harga tiket. Penjualan tiket lewat Livin Mandiri dan situs Bank Mandiri pada Sabtu, 2 November tahun 2024 pada pukul 10 WIB, tulis akun Instagram Timnas Indonesia dan Bank Mandiri. Sementara itu, saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Sinteyong sangat puas dengan gaji timnas Indonesia. Sinteyong mengaku puas dengan gaji yang ia terima bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sinteyong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir tahun 2023. Sinteyong sempat mendapat perpanjangan kontrak beberapa bulan karena timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Sinteyong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Sinteyong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Sinteyong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia tahun 2023. Hal ini membuat Sinteyong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027.
Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Shin Tae-yong hanya mengaku puas dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ketentuan kerahasiaan. Tapi saya sangat puas, kata Shin Tae-yong. Persija patok harga Rizky Ridho untuk klub-klub Eropa. Manajemen Persija Jakarta menyatakan siap melepas bek andalannya Rizky Ridho Ramadhani ke Eropa jika ada peminat serius. Performa bek asal Surabaya itu sedang moncer-moncernya baik di level klub maupun timnas Indonesia. Ridho mampu bersaing dengan bek-bek berat semacam Jay Izzas, Maes Hilgers, Jordi Amat hingga Justin Hubner. Bahkan bek FC Copenhagen, Kevin Dix memuji kualitas mantan pemain Persebaya Surabaya itu dan layak untuk bermain di luar negeri, termasuk Eropa. Dikutip dari akun Instagram @hevoltebaalifakatografe, Direktur Persija Muhammad Prapanca menyambut baik bila banyak yang menyarankan Rizky Ridho abroad. Meski demikian, manajemen Persija tetap memberikan tawaran biaya transfer kepada seluruh tim luar negeri yang meminati Rizky Ridho. Sebab, dia masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Kalau Real Madrid mau ambil ya silakan, kalau transfer Phil Oy dan Rizky Ridho mau ya silakan, ungkap Prapanca sembari berkelakar. Namun dalam unggahan akun Instagram @transfersliga 1, disebutkan, jika Persija rela melepas Rizky Ridho, jika ada yang bersedia membayar 7,39 miliar rupiah. Angka itu berdasarkan nilai pasaran sang pemain saat ini, seperti dilansir dari laman Transfermarkt, Senin 28 Oktober 2024. Harga itu bagi Real Madrid tentu saja cukup murah. Sebagai perbandingan, mereka membeli Endrick dengan angka bisa mencapai 72 juta euro sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membeli pemain 16 tahun itu dari Palmeiras. Demi Shin Tae-yong, pengusaha Korea bagi 1.500 tiket gratis. Jelang duel timnas Indonesia vs Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong mendapat kabar bahagia karena akan mendapat dukungan langsung dari 1.500 warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapatkan setelah Shin Tae-yong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SIBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sports, Song Chang-gyong, atau biasa disapa Cikasong, membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk ekspatriat Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won atau setara Rp682.000 dan akan dibagikan gratis kepada para ekspatriat Korea Selatan di Indonesia.